Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam tutorial pembelajaran. Hari ini saya akan membuatkan sebuah aplikasi Android dan iOS untuk absensi online. Ya, untuk absensi online. Kalau selama ini mungkin kita menggunakan Google Form, tapi saya akan coba hari ini menerangkan bagaimana membuat aplikasinya, aplikasi yang bisa diinstal di Android, baik di Play Store ataupun App Store. Namun sekali lagi untuk support channel ini silakan subscribe, like dan komen pada link YouTube di bawah ini. Oke, lanjut saja. Pertama, uh, kita harus membuat tabelnya dulu. Nah, tabelnya ini kita buat di Google Drive. Nah, tabel ini supaya kenapa di Google Drive? Supaya nanti datanya bisa masuk langsung ke Google Drive. Sebenarnya bisa juga dengan apa namanya Microsoft 365 dan sebagainya. Tapi untuk enaknya kita pakai Google Drive. Oke, langsung saja. Pertama kita buka browser kita, ya. Nah, ini Google Drive, ya, Google Drive, drive.google.com. Kita masuk ke akun Google Drive kita yang dimana untuk penyimpanan datanya. Saya masukkan ke sini, ini kebetulan ini, ya. Kemudian kita klik ini plus, ya, ini plus, ya, Bapak Ibu bisa lihat, ini plus, seperti ini. Kemudian kita pilih Google Spreadsheet. Nah, Google Spreadsheet itu sebenarnya sama seperti Excel, ya, tapi secara online. Kemudian setelah tampil seperti ini, ya, kita juga harus memberi nama filenya supaya jelas. Saya bikin absensi kelas 10 DPIB misalkan, mata pelajarannya DKB TPT. Seperti ini misalkan, ya. Ini nama filenya, terserah Bapak Ibu, yang penting hafal ininya, ya. Oke, kemudian setelah itu, kalau di Google Drive ini kita nggak perlu save, kadang-kadang sudah auto save sendiri, ya. Kita siapkan kolom-kolomnya yang kita butuhkan, misalkan nama, ya, nama siswa misalkan. Kemudian kita tulis setelah nama status. Oke, status itu status kehadiran, baik alfa, hadir, izin ataupun sakit, ya. Kemudian tanggal absensinya, kemudian jamnya, ya. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan foto. Foto ini bisa kita masukkan. Foto itu apa namanya? Langsung menggunakan foto yang ada di Android, ya. Kemudian upload tugas. Nah, upload tugas ini kalau seandainya kita ngasih tugas, bisa berupa PowerPoint, bisa berupa PDF, bisa berupa Word, ya, atau berupa JPEG, ya. Kita tulis saja jika ada, ya. Kita siapkan aja kolomnya walaupun nanti belum tentu ada ininya. Oke. Nah, seperti ini sudah. Nah, kalau sudah, ini sudah langsung tersimpan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk ke website. Website ini website untuk membuat aplikasi Android, ya. Nama websitenya appsheet.com. Kita buka jendela baru atau tab baru seperti ini. Kita buka app, ya. Tulisannya appsheet.com. Seperti ini. Klik. Nah, ini appsheet.com. Nah, di sini ini adalah software atau website untuk membuat aplikasi gratis, tapi sebenarnya kalau kita mau lebih maksimal ada yang versi berbayarnya, tapi kalau untuk aplikasi sederhana ini kita pakai yang free-nya saja. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk seperti biasa, kita dipersilakan untuk login atau masuk dulu, ya. Kita masuk login dengan akun Google kita. Nah, bisa akun Google, Microsoft, dan kita masuk ke Google karena data kita dari Google Drive, ya. Nah, masuk ke Google, kemudian kita masuk ke akun Google Drive yang tadi tempat penyimpanan
data spreadsheet kita. Tadi saya masuknya di sini, yang di bagian Pro. Ya, oke. Ya, lanjut kita izinkan. Nah, kalau sudah, ini ada datanya sudah masuk di sini ya. Oke, sekarang kita klik make new application. Bisa di sini, bisa di sini ya. Kita klik ini misalkan. Nih, ya, terlihat ya. Nah, ini. Oke, nah di sini start with your own data. Oke, data tadi yang tabel yang udah kita buat ininya. Oke, klik seperti ini. Kita tulis namanya absensi kelas 10 DPIBB DKB TPT. Oke, misalkan ini kategori. Nanti banyak kategori supaya lebih fleksibel. Saya pilih yang other aja. Other, oke. Kemudian kita pilih choose your data. Nah, ini yang tadi kita buat. Nah, ini kita lihat tadi di mana tadi ya spreadsheet-nya itu. Ya, itu pokoknya itu. Ya, nanti kita masukkan saja. Nah, ini. Nih, absensi kelas 10 DPIBB, 10 DPD yang ini. Oke, kita select. Nah, ini baru masuk ke aplikasinya. Nah, di sini aplikasi ini sangat simple, sangat mudah tanpa kita harus paham coding. Saya background saya bukan orang IT, dan saya tidak bisa coding, tapi di sini kita bisa memodifikasi atau membuat aplikasi Android yang bisa di-download oleh siswa kita. Oke, lanjut. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang nanti akan ada di Android. Ini ada tampilan mobile, kemudian ini ada tampilan tablet. Kalau kita klik tablet, kan tablet biasanya lebih lebar. Ini tampilannya seperti ini. Memang tampilannya simple ya. Nah, kita misalnya tampilan mobile. Ini tampilan mobilnya seperti ini. Oke, yang pertama ini masuk ke info ya. Kemudian data. Nah, data yang kita pakai adalah ini. Kita klik 2 kali, kita cek. Sorry, kita klik sekali, maaf. Ini biarkan saja. Ini posisi read only supaya datanya hanya kita yang bisa edit, bukan orang lain. Ini biarkan saja. Kita masuk aja langsung ke kolom, ya. Ke kolom. Ini kolom, nih, ya. Di atasnya ada menu kolom, ada tabel, kolom, slice, user setting. Kita pilih di kolom, ya. Nah, kita klik kolom. Nah, ini yang tadi kita buat di data tadi. Nih, ada nama siswa, status, tanggal, jam, foto, dan seterusnya. Ya. Oke, nih. Nama, status, tanggal, jam, dan seterusnya. Oke, nama siswa ini kita masukkan kalau misalkan diketikkan itu bisa, cuma nanti bisa jadi akan salah ketik. Sebaiknya dari data yang sudah ada, makanya sebelumnya Bapak Ibu siapkan data yang bisa di copy paste di sini. Kita masukkan dengan formatnya enum. Nah, enum itu maksudnya datanya sudah tersedia ya. Nanti kita masukkan datanya. Kemudian status juga gitu. Statusnya kita buat enum. Enum itu juga sama, sudah tersedia, nanti kita sediakan ya. Maksudnya itu status itu kita sediakan pilihannya hadir, izin, sakit, dan apa. Kalau nama siswa kita sediakan datanya daftar nama siswa ya. Kemudian ini tanggal ini kita pilih date ya di sini ya. Kemudian jam itu time ya, kita pilih time ininya. Oke, seperti ini. Nah, kalau foto sudah pasti kita pilih adalah image. Nah, untuk upload tugas ini kan jika ada ya, ini kita pilih upload tugas itu
dalam bentuk file. Nah, ini sini file. Ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini yang lain biarkan saja dulu semuanya. Cek ke sini ya. Oke. Kemudian maksudnya show itu tampil, editable itu bisa diedit. Require itu maksudnya ada tanda bintangnya. Kalau kita di Google Form itu kalau ada tanda bintangnya, kita tidak bisa lanjut kalau itu tidak diisi ya. Nah, itu misalkan nama siswa sudah pasti required, itu ini juga udah pasti required apa namanya status. Kemudian setelah status jam dan seterusnya ya pasti require semua ya, kecuali tugas, karena tugas itu kita pilih upload tugas jika ada ya, jadi itu kita tidak pasang di tombol required. Oke, nah kalau sudah, nah ini tampilannya seperti ini nih. Nah kita lihat, nah kemudian kita isi yang pertama adalah kita isi enum, data yang sebelumnya kita siapkan, kita kopas-kopas dulu data-datanya. Nah di sini, di mana? Di sini ada lambang pensil, nih di kiri, paling kiri setelah nomor itu ada lambang pensil dan kertas. Ini adalah untuk mengisi data namanya tersebut. Nah, seperti ini. Nah ini data enum yang kita siapkan. Nah di mana value-nya kita masukkan di sini, ya, sini. Ya tapi di copy paste memang dari data yang absennya sudah ada. Misalkan saya punya kelas 10, nah ini kelas 10 DPIBA. Ah, ini ya. Oke. Ini datanya. Biar agak besar. Nah, ini nama-nama ini yang akan saya copy ya. Nama ini dari mulai Ahmad Farhan, Alfia dan seterusnya. Kopinya apakah sekaligus semuanya? Kita satu-satu karena kolomnya itu bentuknya satu-satu. Contoh, ini saya copy ini ya. Copy Ctrl C ya. Ini Ctrl C. Oke, kita balik ke sini. Nah, di sini plus. Nah, ini kita masukkan di sini Ctrl V ya. Atau kalau kita mau masukin sekaligus dua, klik ada dua kolom yang kosong. Kemudian di sini kita kopinya dua. Yang penting Bapak Ibu hafal sampai di mana. Oke, Andina. Oke. Seperti ini. Oke, nah kita pas di Andina kita cut. Dan sini. Oke, klik mau sekali 3 kalau Bapak Ibu hafal nggak masalah ya. Yang penting apa namanya? Tahu intinya. Oke, sekarang ini dan Anissa. Oke. Kalaupun sekaligus 3 juga nggak masalah, yang penting hafal sampai di mana aja. Nah, ini misalkan Asima, Aulia, Aulia. Oke. Kita copy. Asima, Aulia. Oke. Sini Aulia juga. Oke. Oke, bisa 3 lagi ya. Ya. Aura Azhar dan Berliando Aula. Oke. Ini kalau kebanyakan karena kalau namanya panjang jadinya nggak kelihatan. Memang kalau amannya sih 2-2 aja. Oke. Sampai di Berliando. Bimo Cahyo Dea. Bimo Cahyo Dea. Tiga lagi aja. Oke.
Della Diana Dimas. Della Diana Dimas. Oke. Nah, memang kita harus sabar ya Bapak Ibu, ini di sininya. Ya, satu-satu. Saya memang belum tahu cara format yang lebih cepatnya. Saya belum coba, tapi saya pakainya pakai yang ini. Fajar, oke, Fajar. Ferry Virzi France, Ferry Virzi France. Sedikit lagi. Rizka Hafifahani. Ya kalau sekedar contoh dulu untuk latihan bisa 3 nama dulu boleh. Tapi ini karena sekalian saya buatkan buat absen kelas saya, jadi saya bikin sekalian biar nggak kerja 2 kali. Oke. Keisha Marsa Yusuf. Ilham Muhammad. Nah, ini Muhammad sama sekali yang 4 aja. Oke, nah sudah. Kalau sudah dan ada value-nya kita close aja, off aja, ya. Auto complete oh, input mode. Nah, input mode itu button itu tombol ya seperti ini tombol yang bisa kita klik. Kalau button atau start hampir sama, drop down yang ke bawah kita pilih drop down aja seperti ini. Ya. Oke, sudah. Aduh, ya sudah. Benar, drop down. Oke, dan ya. Kalau sudah, sekarang kita pilih enum statusnya. Statusnya juga sama. Tadi kita pilih di sini statusnya, kita masukkan value-nya. Tadi hadir.
izin sakit dan alpha. Oke, seperti ini ya. Kita pilih bentuknya adalah stack aja ya supaya ini. Oke. Tanggal. Oke, tanggalnya itu kita pilih di sininya tanggal sekarang, now. Tanggalnya today ya. Kemudian untuk time-nya time now ya. Tadi today, sekarang time now. Nah, ini. Supaya real time tanggalnya. Oke, save. Seperti ini. Oke, foto image biarkan saja ya. Oke, selanjutnya kita save dulu sementara supaya nanti ini masuknya ke sini. Save and verify data. Seperti ini. Tunggu beberapa saat. Desinkronisasi. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini ya. Status itu seperti ini. Kalau tadi stack, kalau button ke samping. Nah, kalau tadi drop down ini seperti ini. Bisa dipilih ya. Dari required ini ada tanda bintangnya. Kalau kita mau rubah, oh ini jadi kepanjangan, menyamping aja, boleh. Berarti tadi kita rubah di sini di status ya, seperti ini. Statusnya jadi kita rubah ini button. Nah, button gini, nyamping ya. Seperti ini ya. Nama siswa juga kita merubah seperti ini. Boleh aja, gitu kan, nama siswa di sini. Bentuknya jangan drop down misalkan. Bentuknya stack. Nah, tuh kan begini jadinya. Kebanyakan kurang bagus ya. Kalau saya pribadi lebih suka ini kalau untuk nama siswa karena namanya banyak ya. Jadi kita pilih drop down. Nah, jadi begitu diklik baru tampil namanya. Gitu. Ya. Oke. Ini untuk datanya ya. Sebentar. Ya, oke, lanjut. Kita masuk lagi di sini ya. Kalau sini sudah today, sini sudah time now, sini udah image, udah file, ini udah dimasukkan semua. Sekarang kita masuk ke UX-nya ya. Tapi sebelum kita lihat slides-nya dulu. Oke, user setting nggak ada masalah. Oke, sekarang kita masuk ke UX. Nah, UX itu untuk tampilan-tampilannya sih sebenarnya. Ya, ini ada view, ada tambahan-tambahan kayak ini ya. Brand, kita masuk ini view-nya, kita masuk ke brand. Di sini brand. Brand itu temanya bisa gelap seperti ini, nanti akan tampil gelap seperti ini ya, atau terang. Terang itu cenderung putih ya. Kemudian primary color maunya apa, misalkan saya suka yang medium blue ya. Nah, application logonya bisa kita pilih di sini, ada template-nya, atau ya, atau kita bisa custom. Nah, kalau custom itu sebelumnya berarti kita sudah harus masukkan di Google Drive-nya. Nah, ini kan sudah di sini ya, kita masukkan di sini. Kita pilih custom, kemudian kita klik di sini ya. Oke, ini lambang ini untuk mengarahkan ke arah Google Drive kita. Application logonya. Oke, ini dia. Nah, misalkan application logonya kita pakai ini ya, select. Ya, launch image itu ketika terbuka bisa custom dipilih di antara gambar ini, atau kita pilih launch image-nya. Oke.
Launch image-nya pakai yang ini aja. Karena edisinya adalah PJJ, belajar jauh, pakai ini. Oke, ya. Kemudian background image-nya kita pakai custom juga, kita masukkan aja. Oke. Sama saya pakai gambar ini aja deh. Select, iya. Oke. Ya, ini tadi brand untuk tampilan-tampilan, nanti tampilan seperti ini ya. Bisa kita lihat, kita save and verify data, tampilan seperti apa ya. Kita lihat dulu. Nah, ini launch image itu ketika launching dia tampil di situ ya. Oke, di sini show name, kelihatan di sini langsung nama atasnya tampil. Show logo berarti logo tadi tampil. Nah, ini logo ininya tampil ya. Kemudian menu header ini seperti ini ya. Kalau di hide, tapi kalau saya lebih cenderung di off aja seperti ini ya. Oke, nah ini kalau warna ini hitam putih, kalau ini full biru seperti ini ya, kalau ini separuh-separuh, nah seperti ini ya, coba yang kita biru semua ya. Nah ini untuk tampilannya brand ya. Format rule kita tinggalkan aja. Option, nah ini option itu juga untuk melihatkan besar huruf, besar kecilnya segala macam itu aja di sini ya. Oke, kita lihat misalkan di sini fontnya, jenis fontnya bisa kita rubah, misalkan asap, nah seperti ini, atau roboto, nah seperti ini berubah, fontnya juga besarnya di ini ya. Kemudian di sini form stylenya kita simple aja, terus ada form style default ya. Kemudian image upload size-nya default aja sesuai dengan kamera handphone masing-masing. Kemudian allow image input from gallery, kalau ini di on, ketika nanti ada foto di handphone bisa di search via gallery, tapi kalau kita off ini berarti hanya langsung terhubung pada kamera yang ada di handphone ya. Itu karena saya maunya pakai kamera yang dia ada di handphone ya, saya off aja ini ya. Oke, nah itu aja ya. Nah sekarang kita masuk ke behavior ya. Nah, oh sorry, di UX ini kalau misalkan kita mau kasih tambahkan diagram ya, diagram ini kan hanya absensinya aja. Kalau misalkan kita mau tambahkan diagram kehadiran perharinya, kita bisa masukkan sini add new view. Ini view-nya hanya absensi kelas. Kita tambahkan misalkan add new view. Oke, kita namakan nama view-nya itu diagram. Ini opsional aja sih, kalau misalkan kita nggak penting untuk ininya, boleh tidak ditambahkan ya. Tuh, tapi kalau mau ditambahkan silahkan ya. Oke, lanjut. Setelah diagram, otomatis kalau diagram itu bentuknya chart ya. Nah kalau untuk diagram kehadiran bentuknya kita pie chart ya, atau agregat pie chart deh ya, seperti ini. Terus iya,
Nah, cat kolomnya itu dari status kehadiran. Nah, seperti ini. Ya, dari hadir, izin, apa. Nah, kemudian cat colornya kita kasih nama. Ya, kita kasih warna. Misalkan untuk hadir, kalau hadir otomatis hijau ya. Terus kita izin itu kuning lah ya. Kemudian sakit itu kita kasih hijau. Jangan hijau, itu sama, ungu aja sakit ya. Kemudian alfa, terakhir yang alfa kita kasih merah. Oke. Nah, ini format labelnya persen, so legend ya, displaynya. Oke, ini sudah diagramnya. Oh, displaynya ini logonya ya, displaynya seperti ini. Oke, misalkan logonya gini aja ya, logonya nanti di sini akan berubah ya. Nah, ini kan berubah kan. Oke. Sama dengan ini juga, ini tadi kalau misalkan ini mau saya rubah, yang tadi view-nya, display-nya, misalkan untuk absensi itu bentuknya ini aja deh, lambang orangnya misalkan. Ya, seperti ini. Oh ya, tadi itu yang diagram masih merahnya kok nggak aktif ya. Oh, ini merah. Iya, oke. Sudah. Nah, dia kalau sudah kita save ya, save and verify data seperti ini. Iya, oke. Iya, sip. Nah, tampil. Jadi kalau kita klik di sini, nah, kemudian plus, misalkan, nah ini nama siswa seperti ini, kita pilih, ya, tanggal, kemudian foto, upload tugas ya ada. Nanti grafiknya bisa timbul di sini. Ya. Oke, terus kemudian, oh iya, datanya seperti apa? Datanya akan timbul di mana? Contoh, ya. Contoh begitu saya pilih, misalkan nama siswanya, ya, Cahyo, misalkan. Cahyo hadir. Kemudian foto, misalkan. Karena di sini bisa pakai ini ya, bisa pakai galeri, tapi kalau di handphone nggak pakai galeri. Nah, ini misalkan ini fotonya terbalik, kita cari yang lain misalkan. Oke, ini aja. Nah, ini misalkan. Oke, kita save. Ada lambang ini berarti disinkronkan. Oke, hadir. Nah, Bapak Ibu bisa langsung lihat di sini ya, spreadsheet-nya. Nah, dia nanti di sini langsung tampil kalau sudah kita save. Di sini langsung tampil data. Nah, itu langsung tampilan Cahyo hadir. Ini fotonya ya. Di Google Drive juga nanti ada folder untuk khusus foto-fotonya. Contoh lagi saya absen yang sekarang yang sakit misalkan ya. Ya, misalkan yang sakit, tambah ya. Tambah misalkan Alifah izin aja deh. Oke, foto ini misalkan cus. Oke, kemudian kita save. Oh iya, lupa, ini belum di
Cus. Tunggu beberapa saat. Nah ini tadi kalau di bintang, kalau ini tidak tampil berarti dia pasti tidak akan bisa save. Ya. Kita lain lagi deh. Misalkan ini deh. Contoh. Nah ini, ya kan, begitu kita save, tampil fotonya. Ya. Kalau nanti di handphone atau di Android masing-masing itu langsung terhubung dengan kamera handphone. Ya, nah kita lihat di sini nanti akan timbul. Kita langsung saya belum sinkronkan ya. Disinkronkan. Nanti di sini langsung, nah itu kan langsung ambil keterangannya. Di sini izin. Nah, di sini izin. Nih di sini ada foldernya. Folder untuk kehadiran itu ada di sini. Di absensi kelas nih, image. Langsung otomatis dibuatkan folder. Nah ini dia, Cahyo, kemudian Alfiah Darojah. Itu ya, contohnya. Oke lanjut ya. Nih, oke, untuk tampilan cukup ya, tampilan cukup. Kemudian kita lihat option tadi udah ya, tadi udah. Kita masuk sekarang ke behavior. Oh sorry, tadi belum ngasih lihat yang diagramnya ya. Diagramnya tadi 50% hadir, 50% izin gitu. Kemudian behavior ini sebenarnya kita tinggalkan aja, dia hanya untuk format aja, tapi kita masuk langsung ke security. Nah di sini require user sign in. Kalau misalkan kita on, berarti yang download aplikasi itu harus sign in. Bisa Google, iCloud apa, tapi saya lebih aman Google. Ini kan banyak ininya. Saya udah coba, kalau yang lain agak sulit masuknya. Kalau pakai Google agak lebih gampang. Kemudian allow all sign in user. Kalau ini kita on, berarti terlebih dahulu yang akan memakai aplikasi kita, emailnya itu harus kita daftarkan di sini. Misalnya kita on. Nah, di sini nanti masuknya di manage user tuh harus ada semuanya, daftar namanya. Nah, tapi mohon maaf, sorry, yang di sini kalau ini allow all sign in user berarti yang sudah sign in bisa on, bisa langsung menggunakan aplikasinya. Ya, kalau manage user baru nih, kalau ini misalkan kita masukkan setiap email, baru itu orang yang kita daftarkan emailnya itu yang boleh untuk download atau untuk menggunakan aplikasinya. Tapi kalau ini kita off, berarti siapa saja yang punya link aplikasinya itu bisa menggunakannya. Ya. Oke, lanjut security. Ya. Nah ini security filter, ini nggak perlu. Oke, ini juga nggak perlu. Ya, nah ini untuk ProPlan itu kalau yang bayar ya, yang berbayar kita pakai fasilitas yang gratis aja. Oke, users. Nah, siapa yang usernya? Kemudian bagaimana kita nge-share aplikasinya ya. Nah, ini aplikasinya secara tidak langsung ini sebenarnya udah ready ya, sudah bisa diinstal. Tapi bagaimana installnya? Apakah langsung di App Store ada? Nah, itu harus kita share linknya, link aplikasi installnya. Nah, adanya di sini ya. Nih. Install linknya ini yang kita copy. Ya, kita copy, kemudian kita berikan ke orang yang mau menggunakan ini, misalkan siswa kita atau perwakilan siswa, misalkan pengurus kelas, entah itu ketua kelas, entah sekretaris atau masing-masing, itu silahkan. Ya, itu yang bisa menggunakan aplikasi. Datanya pun nanti bisa kita masukkan di sini. Ya, sorry. Ini. Nah, ini langsung masuk ke sini. Ya, datanya masuk ke sini langsung. Tuh. Nah, ini yang kita berikan ke orang yang mau yang kita suruh install. Oke,
untuk tambahan contoh lagi, ini kan tadi 50%, 50%. Misalkan saya tambahin lagi yang hadir, ya, sebagai contoh, Andri hadir. Nah, ini foto. Kalau nggak ada foto dia nggak bisa. Bahkan inilah ya. Oke, kita save. Nah, langsung terupdate kan ininya. Di Google Sheet Bapak Ibu juga langsung terupdate di sini. Nah, ini. Nanti di sini. Nah, kan hadir. Tambah lagi, misalkan contoh supaya lebih yakin aplikasinya udah running atau belum. Oke, kita masukkan di sini, tambah lagi sekarang yang alpha. Oke, misalkan aura alpha. Oke, alpha fotonya. Misalkan inilah. Atau ini deh. Ya, misalkan ini. Save. Nah, langsung tampil di sini. Nah, itu. Nah, contoh ini link ini yang akan Bapak Ibu share nanti. Ini oh ya, jangan lupa di save dulu, save and provide data, ya. Kalau nanti Bapak Ibu mau ngedit lagi datanya, tinggal masuk aplikasi ini, ya. Tinggal klik aja di sini. Ya, contoh nanti setelah saya save, ya. Nah, ini udah save ya, kita install ke anak-anak misalkan. Terus suatu saat ada data yang harus dirubah, entah ada yang namanya salah atau bagaimana, ya. Itu berarti kita menunya adalah diedit, ya. Oke. Nah, ini berarti udah selesai nih. Kita udah selesai, kita udah dapat linknya, udah kita copy, ya. Kita udah copy, udah kita save. Sekarang contoh misalkan kita ternyata apa namanya suatu saat mau ngedit lagi. Oke, caranya gimana? Ini udah selesai ya, udah kita kasih anak-anak, udah install. Oke, sekarang misalkan kita suatu saat mau edit, kita logout dulu, ya, kita logout dulu. Bentar. Nah, sign out. Oke, ya, sign out. Nah, kita close misalkan. Nah, misalkan itu aplikasi udah jadi, apa namanya, kita mau lihat caranya, mau lihat cara ngeditnya. Oke, misalkan kita buka jendela baru, file, new tab, kemudian klik appsheet.com. Nah, ini appsheet.com. Nah, ini kita tinggal login aja, login. Nah, kita login pakai Google. Kemudian tadi Google Drive-nya yang saya pakai adalah ini. Izinkan. Nah, ini absensi yang sudah saya buat. Misalkan ini nih, ya, ini edit, tinggal klik aja edit, seperti ini, edit. Nah ini tadi datanya semua kan data kita nih tadi yang kita buat tadi. Itu cara ngeditnya. Oke, cukup sekian penjelasan untuk hari ini. Ini tadi yang absen tadi langsung tampil semuanya, ya.
Eh, Jangan lupa untuk mendukung channel pembelajaran ini. Tolong subscribe, like, dan komen ya di link YouTube di bawah ini. Untuk aplikasinya nanti bisa penjelasannya bisa di deskripsinya saya ketik di situ. Kalaupun nanti ada pertanyaan atau ada trouble penggunaan ini, silakan uh, komen saja di bawah link YouTube ini sehingga nanti saya bisa langsung jawab. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.